Ya, Oke, Om sebelumnya aku makasih banyak udah meluangkan waktu untuk baik, ketemu dan diwawancara gitu Om. baik. Om ini kan sebenarnya belakangan ini lagi marak banget tentang feminisme gitu, terus yang menyebutkan nama ormas gitu. Nah sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, sebenarnya sejarah atau awal asal muasal ormas itu dari mana sih Om? Oke. Oh, organisasi itu asal muasalnya sejarah di negeri kita itu dari zaman masih perjuangan para pahlawan kita ya. Sebelum negeri ini, sebelum republik ini ada, sebelum merdeka. Para pahlawan kita itu membentuk wadah agar mempersatukan mereka, mempermudah mereka untuk berkomunikasi, membicarakan bagaimana strategi untuk mencapai kemerdekaan. Artinya cikal bakal dari dibentuknya ormas ini itu tujuannya untuk sebuah kebaikan. Bahkan motivasi yang ada di situ untuk untuk di Republik kita itu perjuangan, wadah perjuangan, wadah untuk saling berkomunikasi dan berkumpulnya para orang-orang ya untuk membicarakan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, lalu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Itu awalnya. Nah, setelah itu, setelah kemerdekaan, organisasi ini juga terus masih ada, masih ada. Kan ada yang berbentuk organisasi keagamaan. Kita contohkan Muhammadiyah. Tahun berapa lahir? Sebelum merdeka kan? Terus organisasi NU 1928 ya? Kalau nggak salah ya? Kalau salah dikoreksi ya. Artinya sebelum merdeka deh. Nah itu sudah ada kan itu. Itu wadah-wadah yang dibentuk oleh beliau-beliau Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk NU. Beliau-beliau yang terhormat itu membentuk wadah organisasi itu untuk membuat dia mudah mengumpulkan orang, untuk memberikan manfaat-manfaat, untuk saling berpikir, saling berbagi, si A lebihnya ini, si B lebihnya ini, saling apa, untuk tujuannya memperkuat masyarakat rakyat pada waktu itu sehingga mampu melawan penjajah. Oke, Om itu kan tadi tujuan utamanya dibilang untuk memperkuat lah gitu Iya. masyarakat, untuk memperkuat untuk melawan penjajah. Cuman kan dari masa ke masa didengarnya uh, tujuan ormas sekarang atau jalan ormas udah berbeda nih gitu. Oke. Menurut Om gimana tuh? Oke, udah sebut aja. Ormas sekarang lebih cenderung kepada premanisme gitu kan, mau bilang gitu kan, nggak apa-apa bilang aja. Baik, ya memang saya pun mengakui suka tidak suka, sudah kesininya ini arah dan tujuan organisasi itu, kalau organisasinya secara kelembagaan tidak ada yang melenceng, tidak ada yang melenceng. Dari mana saya bisa mengatakan itu? Organisasi itu kan kalau dia mau mendapatkan atau dia mau dibentuk harus mendapatkan izin dari pemerintah. Syarat untuk keluarnya izin ini kan harus ada ADART-nya. Nah, dari ADART itu perhatikan nih, tidak ada ormas yang ADART itu jelek. Tidak ada ormas yang ADART-nya itu mengajarkan hal-hal yang buruk. Tidak ada ormas yang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu yang anti Pancasila, anti sosial, pasti semuanya baik. Tetap, tetap tujuannya itu baik. Tapi di dalamnya, nah, kesininya itu memang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan organisasi ini. Ya boleh dikatakan agak sedikit keluar dari rel lah, agak melenceng gitu. Itu saya akuin, kita akuin, kita semua harus akuin. Tapi tidak semua ormas, tidak semua ormas. Ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan, ya kan? Contohnya saya ini sebagai salah satu pengurus di sebuah organisasi di Grip Jaya Saya ini sekjennya, yang ketua umumnya Pak Hercules, ya kan? Pak Hercules itu di framing kan seperti kayak seorang preman gitu kan, gitu. Tapi kalau
Mbak Mbak Fani nanti suatu hari ketemu dengan Pak Hercules, berbicara dengan beliau dan tahu track record beliau setelah, ya orang punya masa lalu ya, setelah beliau jadi ketua umum itu, kami tuh nggak pernah merasa diperintahkan, sekalipun saya nih, saya belum pernah dapat perintah oleh Pak Hercules itu perintah untuk melanggar hukum. Saya disuruh, kamu peras itu, kamu todong itu, kamu lakukan itu yang melanggar hukum, belum pernah saya. Sama sekali belum pernah, malah sering saya diingetin. Sekjen, kamu hati-hati. Kamu itu sekjen, kamu itu sorotan masyarakat. Kalau kamu salah ngomong, kamu salah ambil tindakan, salah ini, nanti kamu akan habis. Apalagi zaman sekarang ini, zaman media sosial kan. Itu saya selalu diingetin sama beliau. Jangan sampai melanggar hukum, ya maksudnya jangan sampai membuat satu-satu perbuatan-perbuatan yang memalukan lah gitu. Itu dia selalu mengingatkan, bukannya malah menyuruh kami, tidak. Nah tapi memang Mbak Fani, kalau di level pusat itu rata-rata kepengurusan itu biasanya orang-orang hebat, para akademisi, para profesional, purnawirawan, praktisi-praktisi hukum, ya kan, pengusaha-pengusaha. Di level provinsi pun masih demikian. Yang mulai rentan itu di level kabupaten kota, tapi itu masih aman. Di level kecamatan dan di level kelurahan, di tingkat pengurus anak cabang dan di tingkat ranting. Nah, ini yang memang masih rentan karena itu anggota itu basis akar rumput diisi oleh anggota-anggota kami, rakyat Indonesia, yang mereka bergabung di kami, yang notabene mereka itu SDM-nya atau pendidikannya, ya, dan mereka itu rata-rata bermasalah dengan kehidupannya, tidak mendapatkan ruang pekerjaan. Ini titik masalahnya, masalah sosial. Kalau seandainya mereka mempunyai pekerjaan, ya saya misalkan aja deh, mereka disuruh pilih jadi security di tempat ini, di sini, sama jadi tukang parkir, saya pastikan mereka maunya jadi security, mereka nggak mau jadi tukang parkir. Itu bukan tujuan hidup mereka, tapi itu sesuatu yang mereka udah gak ada pilihan lagi. Dulu memang nasib mereka tidak sama kayak kita. Kita disekolahkan oleh orang tua kita lebih beruntung lah dari mereka. Mereka mungkin pendidikannya cuma tamat SD, tamat SMP, terus mungkin punya track record bermasalah, pernah melanggar hukum sehingga dipenjara atau apa, ya, dan lain-lainnya. Artinya yang menghambat mereka untuk bisa diterima di tempat pekerjaan-pekerjaan. Tapi kan mereka rakyat kita, bangsa kita, rakyat Indonesia yang nggak boleh kita pandang sebelah mata, nggak boleh juga kita abaikan. Nah ini menjadi tanggung jawab siapa? Nah, kami, ormas, mengumpulin mereka loh. Kami mengumpulin mereka, ya, untuk membuat mereka lebih terarah dan teratur. Itu bisa dibilang banyak yang kejadian premanisme ini terjadi juga karena kurangnya lapangan pekerjaan. Oh jelas Mbak. Itu kalau di negara yang makmur nggak ada itu. Saya pastikan kalau negeri ini makmur, nggak ada orang Indonesia yang menjadi tukang parkir. Kita impor dari luar negeri. Saya pastikan itu. Nggak ada, itu bukan tujuan hidup. Tidak sesusah-susahnya orang, dia tidak akan mau punya tujuan hidup menjadi tukang parkir. Tapi dia nggak punya pilihan lain. Dia kan harus makan. Dia harus kasih susu sama anaknya, harus nafkahin istrinya, harus bayar kontrakan. Terus dia mau parkir yang resmi, kadang-kadang sulit. SDM dia nggak nyampe untuk ini, itu, ini. Akhirnya jalan pintas, parkir liar. Jadi mereka itu jangan kita kita judge sebagai preman, orang jahat, liar gitu. Jangan, nggak boleh. Itu harus dirangkul, dibina, diperhatikan. Kan tadi kan bilang juga kalau misalnya memang benar ya ada oknum tertentu lah gitu emang dari
disalahgunakan gitu kan. Nah itu langkah dari gereja sendiri apa nih gitu, untuk mungkin ada langkah tegasnya atau justru memang ada kesalahan mungkin beberapa orang akhirnya bisa keluar jalur atau seperti Ya, apa? ya udah pasti beberapa dalam setiap berbagai kesempatan ya. Kalau di organisasi yang saya jadi sekjennya, ketua umum kami itu Pak Hercules itu selalu mengatakan jangan melanggar hukum. Grip Jaya tidak kebal hukum. Ketua umum Grip Jaya tidak kebal hukum. Siapa yang melanggar hukum harus bertanggung jawab dan konsekuensi kami pecat, dan kami buktikan itu. Setiap ada kejadian-kejadian yang fatal di sifatnya kriminal itu kami keluarin. Terakhir di Blora. Di Blora itu yang ada video itu yang bawa-bawa nama lagi minum itu langsung kami pecat. Langsung kami pecat. Itu kan buat malu organisasi. Dia mabok itu. Langsung kami keluarkan. Nggak boleh, nggak ada. Dan saya paling marah kalau ada anggota GRIP yang memeras-meras pedagang kecil, malak-malak minta. Itu saya paling marah. Insya Allah GRIP nggak ada. Ada mungkin sedikit, tapi secara ini tidak ada GRIP. GRIP nggak seperti itu. Om tadi kan juga bilang sekarang lagi mau ada program yang mungkin yang lagi diusulkan gitu untuk mungkin melatih anggota-anggota yang di bawah gitu, itu apa sih Om? Seperti apa? Ya, saya secara pribadi karena saya merasa saya ini kan dari kecil memang hobi berorganisasi. Jadi saya terpanggil untuk bagaimana caranya ini untuk meluruskan, mengembalikan lagi ormas ini, organisasi ini ke relnya. Ya kan organisasi yang di framing premanisme ini kan bukan ormas keagamaan, tapi ormas kemasyarakatan. Kan itu nih. Ya saya contohkan aja lah. Ada Pemuda Pancasila, ada Grip Jaya, ada Laskar Merah Putih, ada FBR, ada yang lain-lain lah. Ada yang ini nih kan yang di framing ini. Nah, saya sedang nyusun konsep dari pemikiran saya untuk cari solusi dan jalan keluar dari semua ini, agar ini semua bisa diarahkan, dirapikan, dan nanti akan saya kirimkan ke pemerintah, saya ajukan untuk dikaji oleh pemerintah. Saya berikan bahan pemikiran saya. Silakan, mau dipakai silakan, nggak dipakai ya udah, nasib kami ya seperti ini terus menggantung. Karena ormas itu tidak dibiayai oleh negara. Ada memang sumbangan-sumbangan hibah-hibah itu nggak terlalu signifikan, dan itu juga Grip Jaya nggak pernah ngambil, nggak mau, karena cara ngambilnya juga ribet, sulit. Ya saya nggak mau cerita deh, saya nggak mau cerita. Artinya mungkin ada anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk membina organisasi kemasyarakatan. Bukan ormasnya yang dibina, tapi anggotanya. Kalau organisasinya nggak ada yang salah. Saya ngomong ini, tidak ada organisasi di Republik ini yang bersalah. Karena ADART-nya semua benar. Oknumnya yang perlu dibenahi itu oknumnya, yang perlu dibina itu oknumnya, bukan dibinasakan. Karena oknumnya itu rakyat juga gitu. Jadi masa rakyat mau dibinasakan? Jadi, Oh, ngomong-ngomong seputar dibinasakan gitu kan. ya. Itu kan bilangnya juga ya beberapa bulan terakhir kan ada omongan nih, kalau misalnya yang dengan tingginya premanisme harusnya kayak ormas itu dibinasakan aja, juga usah ada gitu. Sedangkan dari awal terbentuknya ormas itu sebenarnya dari pemerintah sendiri. Iya. Nah, itu tanggapan Om Iya, dan gimana? iya. Kalau ada yang bersuara ormas itu dibubarkan, dibinasakan, dia salah. Pemahamannya, pemikirannya salah. Kalau ada pemerintah ya, saya contohkan kalau ada pejabat yang korupsi, terus lembaga tempat dia korupsi itu dibubarkan, dibinasakan. Ada polisi yang melanggar hukum, kepolisian dibubarin. Kan nggak gitu cara berpikirnya. Karena kepolisian itu sesuatu yang penting di negeri ini, bagian dari negara.
nggak ada polisi repot juga kita gitu. Yang perlu dibinasakan itu oknum-oknumnya yang nggak bisa dibina lagi. Sama di ormas juga begitu. Bukan ormasnya dibinasakan, tapi anggotanya dibina. Itu kan rakyat. Tanggung jawabnya pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan rakyatnya yang berada di dalam wadah organisasi. Gitu loh. Oh berarti kan sejauh ini kan ormas kan emang belakangan lagi dipandang sebelah mata nih om ya gitu kan dengan bilangnya premanisme apalagi sampai ormas gitu. Nah sebenarnya kontribusi yang sekarang sedang dilakukan ormas itu apa aja sih yang mungkin masyarakat perlu tahu gitu? Alah, udahlah, nggak usah lah kita di framing kayak gitu. Nanti waktu mau dekat pemilu, kita udah primadona kita. Udahlah, itu lagu lama itu. Jadi kadang-kadang kita ini jadi mainan politik aja. Kita untuk nggak di framing untuk ngalihin isu berita apa ya, dibilang ini, udahlah. Udah, saya nggak mau ke situ lah. Saya mau yang bicara nih kalau mau kita yang positif aja lah sama pemerintah. Ayolah bina kami, ayomi kami. Ini rakyat kamu. Rakyat kamu yang kamu bilang ini masih melenceng, itu tanggung jawab tanggung jawab bapak-bapak di pejabat itu loh. Berarti kalau misalnya dibilang ada selentingan misalnya ormas ini nge-backingin pejabat ini itu gimana om? Ngebaikingin pejabat. Iya atau politik lah gitu. Mungkin mendukung kali ya. Mungkin mendukung. Kalau bahasa membacking itu pelintiran kalau menurut saya. Kalau mendukung ya kami ini kan bagian dari orang-orang yang punya hak politik. Ormas itu anggotanya punya hak politik. Kami berhak menentukan arah pilihan kami. Bukan membackingi. Ya itu kan pelintiran itu. Itu pelintiran. Ya itulah yang kayak gitu-gitu udahlah, janganlah. Semua kita punya hak politik. Ya. Kayak Grip Jaya terus terang aja. Arah politik kami ke Pak Prabowo Subianto. Itu jelas, itu nggak bisa dipungkiri. Kami bukan masa Pak Prabowo kami backingin. Wah beliau si presiden, nggak mungkin kan. Nah, kami pendukung beliau dan kami bagian dari orang-orang yang berjuang. Salah satu dari bagian orang-orang yang berjuang untuk mengantarkan beliau jadi presiden. Tapi dengan pandangan buruk masyarakat sekarang gitu om terhadap ormas gitu apalagi setiap dikit-dikit masalah atau premanisme itu ormas gitu. Nah om sendiri nanti dengan pandangan masyarakat apa harus ya lagi-lagi kayak misalnya saya mengangkat tema ini atau wawancara om untuk meluruskan gitu. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat jika menerima sebuah berita, coba kita itu berimbang. Cari juga berita yang lain. Ada berita hari ini mungkin anggota ormas ini melakukan perbuatan melanggar hukum. Itu kan pribadi dia. Nggak ada hubungannya dengan ormasnya. Dengan seperti saya bilang tadi, ada polisi ketangkap melakukan pelanggaran. Atau ada TNI, atau ada pegawai negeri sipil ditangkap KPK, pungli. Kan gitu. Apa itu ada kaitannya dengan Pemda? Kan nggak ada oknumnya gitu. Sama, kami juga sama. Janganlah ketika ada anggota kami yang melakukan pelanggaran hukum, itu terus ormasnya yang disalahin. Itu nggak adil, itu nggak fair, itu zolim namanya. Sekarang maksudnya jadinya digoreng-goreng terus nih ya om ya. Ini mainan politik aja. Terus apa yang mungkin harus dilakukan untuk membalikkan nama gitu buat membalikkan nama atau kepercayaan masyarakat sendiri terhadap ormas gitu. Ya, kalau saya bicara organisasi yang saya berada, yang dipimpin oleh Pak Hercules, kami kami hiraukan aja itu semua, kami abaikan selama kami tidak merasa seperti itu. Kami tidak merasa seperti itu, kami jalan terus, kami buat kegiatan-kegiatan yang baik, kami mendukung pemerintahan yang sekarang, kami dukung, kami menjaganya, dan kami berusaha, kami kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang baik. Satu nih saya mau tambahin, framing yang sering disematkan kepada Grip Jaya, terutama kepada ketua umum kami, menguasai lahan. Kan itu kan, menguasai lahan.
premanisme. Kalau kalau konotasi menguasai lahan secara premanisme itu berarti saya misalkan menguasai sebuah tanah itu bukan punya saya nggak punya surat apa-apa, saya nggak punya dasar apa-apa untuk masuk di situ, saya masuk, saya kuasain, itu saya namanya premanisme, itu saya namanya penyerobot lahan. Tapi Pak Hercules nggak pernah seperti itu, apalagi Grip Jayanya sebagai ormas. Di dalam Grip Jaya itu ada tim advokat, tim hukum. Nanti sekali-sekali Mbak Fani main ke kantor kami. Di kantor kami itu setiap hari, biasanya sore sampai malam, itu rame sekali antri masyarakat yang mengadukan nasibnya kepada kami. Tolong bantu kami, bantu kami. Nggak punya duit mereka. Itu dari mana aja boleh? Dari mana aja, dan mereka nggak punya uang, mereka tuh orang-orang lemah. Orang-orang lemah yang kalah dengan uang, kekuasaan, kalah dengan mafia-mafia, kalah dengan penjahat-penjahat yang ada di pemerintahan, yang ada di BPN, yang ada di itu mereka kalah. Nah, mereka ngadu sama kami, Pak Hercules yang tolong bantu, Pak Hercules yang biayain dan mendapat kuasa. Sebelum kami terima kuasa, tim hukum kami itu cek dulu. Dasarnya ini om, kuat apa enggak, benar enggak ini. Kalau enggak ya kami juga nggak mau. Kan gitu. Ketika ini benar dan ini harus dibela, ditolong, ya kami bela. Jadi konteksnya kami membela masyarakat yang terzolimin, yang lemah melawan mafia-mafia itu semua. Tapi mafia-mafia itu kan punya uang. Bikinlah framing-framing. Seolah-olah ini premanisme, padahal mereka mafia. Ini modelnya kayak kasus yang kemarin di Tanah Abang ya. Oke, itu kan dibilangnya Pak Hercules sampai seberani itu gitu dan menganggap itu emang hak dan tanahnya beliau milik beliau gitu. Nah, itu, Saya koreksi, bukan tanahnya Pak Hercules, tanahnya ahli waris. oke. Pak Hercules itu menerima kuasa dari ahli waris. Pak Hercules itu di situ dalam konteks menolong orang. Itu bukan milik beliau, dan itu beliau bukan sedang menguasai lahan tanpa dasar, enggak. Ada pemiliknya, ada ahli warisnya. Dia sedang menolong orang ini. Kalau nggak beliau yang tolong sudah habis dari kemarin-kemarin. Makanya Pak Hercules sendiri tadi om cerita ya, Bella langsung datang ke lokasi meskipun jaraknya jauh gitu ya om. Iya. Nah kalau misalnya yang tadi kan dibilangnya menguasai wilayah gitu kan atau Iya. daerah-daerah gitu. Iya. Itu kan juga disebut kayak Tanah Abang itu wilayah Hercules gitu. Nah itu gimana om? Itu kan bahasanya warung kopi. Iya. Mana ada Tanah Abang itu wilayahnya Kecamatan Tanah Abang, Pak Camat yang punya wilayah, bukan Pak Hercules. Itu kan bahasa warung kopi biasa lah itu. Bisa dikatakan karena Pak Hercules gede dan tumbuh di sana. Ya, memang beliau punya sejarah dari sana. Dulu 20 tahun atau 25 tahun yang lalu dulu. Hari ini kan sudah enggak di situ. Atau mungkin sebenarnya yang orang banyak nggak tahu dan yang orang-orang atau sebenarnya warga dari Tanah Abang sendiri datang ke Grip untuk meminta tolong itu gitu ya. Oke, Dari seluruh Indonesia kita. Indonesia. Iya, banyak dari mana-mana aja. Banyak. Mbak, banyak Mbak mafia hukum. Orang ini hak milik dia. Dia sudah menang. Ini udah menang aja nih. Dia nanti mau minta mengajukan surat eksekusi aja itu setengah mati, Mbak. Bisa bertahun-tahun nggak keluar. Itu ada permainan di situ. Terus nanti mereka tuh harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sementara mereka sekian tahun terzolimin, hidupnya sampai susah, nggak punya uang. Lah ini yang Pak Hercules bantu. Pak Hercules bantu masyarakat. Nah mungkin yang banyak orang nggak tahu apakah harus dibantu ada dana atau minta bayaran gitu nggak sih? Kita lihat konteksnya. Kalau ini orang konteksnya komersil, ya jelas dong tim hukum. Kamu mau minta bantuan hukum itu bayar itu semua. Hotman Paris berapa bayarannya? Tapi di Grip itu ada wadah untuk masyarakat lemah. Jadi kami ada wadah untuk komersil, ada wadah untuk masyarakat lemah. Nah wadah masyarakat lemah ini kami tidak menerima
uang di depan. Nah, nanti kita bantu bagaimana caranya Pak dibiayain. Setelah menang, nanti baru kita ada hitung-hitungan. Om terakhir nih Om, menurut pandangan Om sendiri gitu kan sekarang udah tadi lah banyak goncangan atau orang-orang yang mau meningkatkan nama ormas ini gitu. Nah menurut Om masa depan ormas itu seperti apa ke depannya gitu? Nggak akan mungkin ormas ini bisa dihilangkan dari negeri ini. Itu orang yang punya pemikiran yang salah. Ormas adalah bahagian dari negara. Sama halnya dengan Polri, itu adalah bagian dari negara. TNI bagian dari negara. Pemerintah bagian dari negara. Ormas juga bagian dari negara. Rakyat bagian negara. Ini nggak bisa. Itu orang yang salah pemahaman. Nah, DPR RI parlemen itu juga bagian dari negara. Kalau mau benahi isinya. Jadi jangan untuk mau membersihkan tikus satu terus rumahnya dibakar, kan nggak gitu. Nah, ini kadang-kadang ya entah pemikirannya entah memang sengaja membodoh-bodohi masyarakat. Menyesatkan masyarakat. Ya saya nggak tahu lah itu maksud tujuan mereka itu apa. Sedangkan masyarakat mudah sekali di framing. Ya, karena kan masyarakat hari ini kan medsos, lihat aja netizen kita itu komentarin tentang politik, dia SDM-nya aja nyampe juga enggak. Ngomentarin tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dia komentar, dia tamat SMP aja enggak. Itu yang repot kita sekarang ini. Hanya tahu dari orang omongan atau Selintingan ya itu. atau potongan-potongan video. Potongan video. Iya, kan lagi banyak tuh video-video hoax yang lagi dibikin. Itu siapa yang bikin? Coba. Ada seseorang kan yang sedang bermain, yang menciptakan opini yang memframing seolah-olah Pak Hercules itu bermusuhan dengan Pak Seskap, Pak Teddy, bermusuhan dengan Pak Sapri Menhan, bermusuhan dengan Pak SBY. Itu semua ada yang bikin. Tujuannya apa coba? Padahal beliau-beliau ini semua ini sahabat baik dan baik-baik aja. Makanya waktu momen Lebaran kemarin silaturahmi ke sana diundang sama Pak Teddy itu untuk membantah itu gitu. Orang yang nggak terima kan kaget ya. Ya kaget. Kira-kira seperti itu.